Yes Lord. Engkau Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Malam ini kami bersyukur karena janji-Mu tergenapi dalam jiwa kami. Kami bersyukur karena hari ini kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu terus terjadi. Tarik kami masuk dalam pelataran-Mu. Dan kami berdoa hancurkan semua ego-ego, semua kedagingan kami. Dan biarlah kami membaur dan sungguh-sungguh terbakar oleh Roh-Mu kudus. Karena Engkau Allah yang kudus. Mari berkati semua wanita yang Allah sudah hadir dalam ruang Zoom ini. Dan yang masih belum karena jaringan, Engkau juga berkati setiap kami yang rindu bertemu dengan Engkau dalam hadirat Tuhan. Mari Engkau lawatan-Mu terjadi atas kami. Berkati kami dalam pertemuan ini Tuhan. Roh-Mu mengambil alih, Roh-Mu bekerja dari awal sampai akhir. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, saya mau bicara hari ini tentang satu hal yang luar biasa. Tentang wanita penolong yang mengawasi seisi rumahnya, ya. Wanita penolong mengawasi seisi rumahnya. Bisa sampaikan sendiri di tempat masing-masing, ucapkan bersama-sama, wanita penolong mengawasi seisi rumahnya. 2, 3 ya. Wanita penolong mengawasi seisi rumahnya. Ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Kenapa saudara? Karena memang hari-hari ini kalau kita melihat ya, kasus atas anak-anak yang terjadi di bangsa ini, yang paling besar kasus itu adalah moralitas, ya, kehidupan seks luar, seks bebas, ya, itu yang terjadi atas keluarga-keluarga yang saat ini di rumah tangga. Setiap kali kita buka televisi, kita nonton media-media, kita baca media, semua kasus yang paling besar adalah kasus moralitas, yaitu seks bebas di kalangan anak-anak kita, saudara. Nah, apa yang terjadi? Bukan cuma itu tentang masalah pergaulan bebas, tentang seks bebas, tetapi Alkitab menjelaskan luar biasa. Wanita penolong itu dia mengawasi seisi rumahnya. Sehingga bahwa kehidupan moralitas, kehidupan memuliakan Tuhan itu terjadi dalam jiwa dan roh mereka. Oleh karena itu kita perlu mengerti bahwa tanggung jawab seorang wanita, ya, adalah hal yang paling penting untuk mengawasi seisi rumahnya. Apa yang terjadi dalam rumahnya, ya, siapa yang masuk dalam rumahnya, anak-anaknya pulang masuk di rumah, seperti apa keadaan mereka, ini tanggung jawab dari seorang wanita penolong. Dan dia mesti peka dalam roh. Apa yang terjadi? Kita masih ingat firman Tuhan Ayub, saudara ya. Waktu anak-anaknya pulang berpesta, Ayub tidak pernah lupa untuk apa? Menguduskan mereka. Karena dia berkata, mungkin anak-anak saya, mereka sudah tercemar di luar. Dan saya harus kuduskan mereka. Dan firman Tuhan itu malam ini kita mau belajar, mengerti. Betapa pentingnya di akhir zaman, saudara wanita penolong harus menguduskan seisi rumahnya. Supaya kehidupan seisi rumah ini tetap baik-baik saja dan tentu memuliakan nama Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita nggak bisa pungkiri ini adalah hari-hari yang jahat. Kita nggak bisa pungkiri bahwa anak-anak kita dalam pergaulan mereka kita nggak pernah tahu. Yang tadinya mungkin temannya baik, ya, tapi akhirnya tidak. Bahkan ada sebuah kasus yang saya baru dapat beritanya, tapi ini belum terekspos di media, saudara. Belum terekspos di media. Baru kemarin aja kasus ini, ya. Seorang kakak, ya, tega-teganya menjual adik perempuannya untuk teman laki-lakinya, saudara. Kenapa? Hanya soal makan. Jadi dia ajak adiknya datang ke kosnya, ya, dan dia bilang sebentar saya mau pergi. Tiba-tiba masuk ke dalam kos itu ada laki-laki masuk dan akhirnya maaf kata adik ini ditidurin, diperkosa, saudara. Dan waktu adiknya lapor kepada kakaknya, malah kakaknya marah sama adiknya. Wah, ini gila, saudara, ya, moralitas yang terjadi. Dan kita nggak bisa pungkiri hari-hari ini bukan hari tambah baik, tapi tambah jahat, karena memang kehidupan moralitas orang-orang sudah mulai runtuh. Rasa takut akan Tuhan sudah mulai runtuh. Makanya wanita penolong, kita nggak bisa diam dengan hal ini. Kita perlu mengerti keadaan situasi untuk kita menjaga seisi rumah kita, supaya mereka semua merasakan keamanan di dalam roh, ya. Oke. Saya punya firman Tuhan ini dan saya mau kita mempelajarinya bersama-sama. Oke, sekali lagi selamat datang karena program ini adalah wanita, ya, kawal
karena Anda adalah wanitanya Allah, ya. You are woman of God, wanitanya Allah. Nah, firman yang saya akan sharekan malam ini adalah Amsal 31 ayat 27, ya. Amsal 31 ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, saudara, ya. Ia mengawasi segala sesuatu yang terjadi, yang ada dalam rumah tangganya, ya. Dan makanan kemalasan tidak dimakannya. Nah, ada pengertian yang lain ini, ya, pengertian lain dari firman Tuhan ini, kita baca ini bersama-sama. Dengan saksama ia memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangganya. Dan ia tidak pernah malas. Ini luar biasa, saudara, firman Tuhan ini. Luar biasa. Kenapa? Karena hari-hari ini kita mesti mengerti malas itu bukan cuma sekedar soal tanggung jawab kita bekerja di dapur, tidak. Tapi kata malas ini adalah orang-orang atau wanita yang tidak atau kurang perhatikan kepada anak-anaknya. Nah, jadi bukan soal malas bekerja aja di dapur atau tugas kita sebagai seorang istri. Tapi jangan sampai kita malas untuk memperhatikan atau malas memberi nasihat, saudara. Ya, sampai hari ini di rumah saya kalau saya pergi itu kayak rasanya sepi. Kenapa? Karena setiap hari saya suka membenahi semua orang yang tinggal dengan di rumah saya suka benahi. Kamu harus begini, kamu kenapa begini, harus begini, bla bla. Saya selalu ingatin mereka, saya selalu kasih firman Allah. Mengawasi terus, saudara, mengawasi. Dan saya tidak mau membiarkan ada celah. Ya, kalau kita tahu ada kesalahan dan kita biarkan, berarti Anda membiarkan keluarga Anda hancur berlahan-lahan. Saudara, ya, kita mesti mengerti konsep ini. Nah, mungkin saudara pernah mendengar nama seorang wanita di Alkitab yang bernama Dina. Ya, kalau saudara punya buku ini, buku kawal, ya, buku saya ini pasti ada pernah membaca seorang tokoh perempuan yang bernama Dina. Ya, ini seorang tokoh perempuan yang luar biasa dan dia adalah anak dari Yakub dan Lea. Ya, nah kita akan belajar gimana seorang Dina ini, ya, bagaimana dia adalah anak dari Yakub, satu-satunya anak dari seorang tokoh yang luar biasa dalam Alkitab juga yang bernama Yakub. Makanya kalau kita berdoa, berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir, berkat dalam Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ya kan, kita salah sebut nama Yakub dan seorang anak Yakub itu bernama Dina, ya, dan Alkitab menceritakan dia baru umur belasan tahun, tetapi dia punya pergaulan yang salah dan kesalahannya orang tua adalah tidak memberi perhatian sehingga pergaulannya rusak. Nah, kita akan baca dulu di ayat ini biar kita mengerti ceritanya, ya. Silakan buka Kejadian 34. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian 34. Ya, mari semua buka Alkitab ini dan kita akan baca sama-sama. Kitab Kejadian 34, ya. Ya. Ini di sini ada banyak pernyataan-pernyataan dari cerita ini yang tentang si Dina, anak dari Yakub. Kita akan baca beberapa ayat saja untuk kita mengerti. Kejadian 34, ya. Kalau kita baca dari perikop ini luar biasa, ya, karena memang ini Dina dan Sikem. Itu temanya, ya. Oke, kita baca dari ayat pertama dulu sampai dengan ayat yang ke 13, ya. Silakan, satu orang satu ayat. Ayat yang pertama, Dina dan Sikem. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Demikian firman Tuhan. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Lanjut ayat 3, silakan ibu-ibu yang lain. Kejadian 34 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Hatinya kepada Dina anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Ayat yang keempat, sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku.
Ayat kelima, kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikhem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Ayat 6, lalu Hemor ayah Sikhem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Ayat yang ke-7, sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah, karena Sikhem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Ya, lanjut. 8. Ayat yang ke-8, berbicaralah Hemor kepada mereka itu, anakku mengingini anaknya. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya sebagai istri. Ayat 9, dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Ayat ke-10, tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu, tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Ayat 11, lalu Sikhem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Ayat yang ke-12, walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta, tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Ayat yang ke-13. 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikhem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikhem mencemari Dina, adik mereka itu. Dan 14, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya, oke, kita stop dulu di situ. Terima kasih ibu-ibu. Paling tidak cerita ini harus sampai di ayat 31 sampai selesai. Tapi kita sudah bisa melihat apa yang terjadi dengan Dina. Ya, Dina adalah satu-satunya putri Yakub dan Lea. Ya, saudara, ini cerita yang luar biasa. Ya, Dina adalah satu-satunya anak perempuan dari Yakub dan Lea, saudara. Nah, apa yang terjadi? Perjalanan hidupnya dicatat dalam Kejadian pasal 34 tadi. Ya, ia menjadi seorang yang sumber masalah bagi keluarga Yakub. Ya, Dina, seorang wanita remaja ini menjadi sumber masalah ya antara Yakub dan orang-orang Sikhem jadinya. Dalam pasal ini kita melihat tadi ya bagaimana kejatuhan Dina ke dalam jerat pencemaran moral. Ya. Nah, hal ini mungkin diawali ketika ia mengunjungi perempuan-perempuan di negeri seberang itu. Ya, dan enggak diawasi oleh orang tuanya. Nah, ia salah memilih. Ini dia, salah memilih sahabat dan inilah awal kejatuhannya. Nah, mungkin Dina baru berusia belasan tahun ketika itu sehingga ia memberontak hal ini dan membawanya kepada perbuatan moral. Nah, satu hal saudara kita harus melihat, kalau anak-anak kita sering berontak, nah ini harus cepat ditangani.
Karena kalau dia sering berontak, ini bisa mendatangkan moralitas berikutnya sehingga ini merusak masa depannya dia. Jadi kita harus memahami apa yang terjadi dengan anak-anak kita, ya. Nah, tetapi ini orang tua lihat ya, namun sangat disayangkan karena Yakub dan Lea tidak memiliki hubungan yang baik. Ini bahaya kalau orang tua, ya, baik suami dan istri, bahkan saya bingung kalau ada perceraian terjadi, ya, dan mereka berkata walaupun kami punya pasangan sudah lain sekarang, ya, suami sudah bercerai dengan istri lalu mereka nikah lagi. Tapi mereka bilang kami tetap memberikan perhatian kepada anak-anak. Bagaimana bisa memberi perhatian kepada anak-anak dengan contoh pernikahan yang tidak benar? Ya, dan saya serius untuk hal ini, saudara. Ya, itu karena ego dari orang tua. Nah, di sini diceritakan dalam ayat itu bahwa Yakub dan Lea bukan punya hubungan yang baik, sehingga kadang-kadang waktu mereka mendengar masalah anak mereka nggak sepakat mengambil langkah keputusan apa yang harus diambil. Ya, nanti kita akan lihat terus cerita ini karena ini hal yang menarik dan ini ibu-ibu kita mesti cek dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita sendiri, di dalam jemaat-jemaat kita, apa yang sedang terjadi antara orang tua dan anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu berontak itu bukan karena memang maunya mereka juga, tapi mereka melihat kepada orang tua yang tidak akur, ya, yang tidak kompak, apalagi nggak satu roh. Ini bahaya, ya. Nah, hal ini memperkuat pemberontakan Dina, putri mereka. Kenapa? Karena tadi terjadi, ya. Ia ingin meninggalkan perlindungan dalam rumah ayahnya untuk bersama-sama dengan teman-teman perempuan karena dia melihat bahwa orang tuanya mereka tidak akur, saudara. Ya, pada saat ia sedang bersama dengan teman-temannya yang tidak benar itu, ya, akhirnya apa yang harusnya, ya, Dina putuskan untuk nggak bergaul, nggak bisa, karena dia melihat sendiri contoh orang tuanya nggak ada untuk dia contohi. Sehingga dengan pergaulan yang buruk itu akhirnya merusak moralnya dia sendiri. Nah, hal ini menarik perhatian seorang pemuda yang merayunya. Sehingga laki-laki ini melihat perempuan ini kayaknya bebas sekali. Dina ini kok bebas. Dan akhirnya singkat cerita dia diperkosa, saudara. Nah, diperkosa ini aib buat keluarga. Dan saya mau bilang penyesalan itu memang selalu terjadi dari belakang. Tapi bagi anak-anak mudanya kita, mereka harus ingat bahwa nasihat itu adalah keselamatan kekal. Dan mereka nggak boleh tolak nasihat. Ya. Nah, sekarang kita melihat kesalahan tragisnya yang kedua, ya. Berakhir dengan kekecewaan yang hebat saat kakak laki-lakinya mengetahui pencemaran ini. Jadi waktu kakak laki-laki Dina tahu hal ini, ya. Mereka akhirnya juga ikut menyalahkan orang tuanya. Kenapa? Karena ini adalah satu akibat yang fatal dari perlindungan orang tua yang tidak ada kepada anaknya. Ya, akhirnya kakak-kakaknya Dina mengangkat suara dan mereka bilang, aduh ini kan laki-laki dari negeri ini kan bukan orang bersunat. Bagaimana? Ini aib buat keluarga kita. Karena kakak-kakaknya Dina sudah mengerti bahwa apa yang baik dan benar mereka sudah tahu, tetapi dia melihat orang tua nggak bisa menunjukkan kebenaran itu di depan mata orang. Ya, sehingga waktu terjadi hal ini mereka tidak sepakat dalam mengambil keputusan, tetapi sekali lagi kakak-kakak Dina masih berpikir panjang untuk bagaimana menyelamatkan adiknya supaya nikah dengan tanda kutip, ya, dengan orang yang sama bersunat, supaya ini mengurangi aib, ya. Nah, tetapi lihat di sini ya, bagaimana yang terjadi dengan Dina, ya. Kehidupan yang tercemar ini akan menodai dia walaupun dia sudah menikah, akan menodai dia seumur hidupnya. Makanya saya bilang selalu penyesalan datang dari belakang, ya. Makanya kita mesti mengerti apa yang terlihat dengan anak-anak kita. Itu doa aja nggak cukup. Alkitab bilang ora et labora, saudara. Doa dan bekerja. Saya heran kalau hanya ibu-ibu tuh bilang gini, aku doakan kamu nak, aku doa. No. Dan apalagi doa yang sampai akhirnya menyiksa saudara karena saudara nangis. Aduh kenapa anak saya begini. No, itu salah saudara. Ya, kenapa saudara nggak punya otoritas? Kenapa saudara tidak bisa mengkontrol anak-anak saudara? Ini karena ada kesalahan di mana kita tidak tunduk pada hadirat Tuhan. Ya, kesalahan orang tua yang tidak membiarkan anak-anak datang sama Tuhan. Seperti Ayub. Ayub mengerti sekali kalau anaknya pergi pesta,
mereka pulang, dia selalu menguduskan mereka, anak-anak ini. Karena dia bilang, saya tidak tahu apa-apa yang terjadi dengan anak-anak saya, biarkanlah setiap kali mereka pulang, saya kuduskan mereka, supaya berkat Tuhan tetap terjadi. Dan ini benar, harusnya seperti itu. Kalau kita melihat keadaan anak-anak zaman sekarang, ya, kita tidak bisa lagi ikuti arus ini untuk kesenangan mereka. Tapi kita harus minta wibawa ilahi, kita minta hikmat Tuhan, kita minta kuasa Tuhan, supaya tidak ada penyesalan yang menjadi sebuah kutuk, tanda kutip, dan rongrongan iblis. Tekanan-tekanan, intimidasi yang membuat anak kita akhirnya menderita seumur hidupnya, saudara. Ya. Nah, Yakub bingung mau ambil keputusan seperti apa karena dia kaget. Kenapa anak saya bisa seperti itu? Nah, kadang-kadang orang tuh begitu, anak-anak setelah jatuh baru mereka kaget. Mengapa bisa kaget? Karena waktu anak-anak pulang dari manapun, orang tua nggak peka melihat gerak-gerik anak-anak. Mereka seperti ini, ada apa? Pulang dari kuliah langsung mandi dan masuk di kamar, nggak keluar-keluar lagi. Ini kan ciri-ciri yang kita harus paham. Kenapa anak di kamar terus, dengan handphone terus? Ini kan zaman now. Kita perlu melihat hal-hal yang terjadi dengan anak-anak kita saat dia sudah mulai menyingkirkan diri dari kita. Berarti ada sesuatu yang terjadi yang dia memang menyimpan, dan ini perlu perhatian khusus dari orang tua supaya anak-anak kita kembali kepada jalan kebenaran, ya. Dan kita melihat bahwa dosa yang satu ini, ya, sangat mengerikan karena ini adalah dosa yang dosa perzinahan adalah dosa yang turun temurun, saudara, turun temurun, ya. Betapa perlu sekali kita melindungi dan menjaga anak-anak kita, ya. Orang-orang Sikem harus tahu, saudara, ini orang-orang Sikem, ini orang-orang yang perkosa anaknya Yakub, Dina. Orang-orang Sikem ini orang-orang yang latar belakangnya penyembahan berhala. Itu sama dengan orang-orang mungkin yang di luar sana, dan kita bergaul sama orang-orang yang tidak seiman, saudara. Ya, kita nggak bisa kalau kita nggak kontrol mereka, saudara. Ya, mereka adalah orang-orang penyembahan berhala. Pemuda yang telah mencemari Dina dikenal sebagai orang-orang yang lebih dihormati daripada yang lainnya. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya penyembahan berhala, bukan dihormati karena hadirat Tuhan, tetapi karena mereka ini orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi standar-standar moral ini mereka rendahkan serendah-rendahnya. Ya, mengapa mereka menyerah pada keadaan? Apa yang dapat menolongnya? Ya, ini satu strategi iblis yang menghancurkan keberadaan dari keluarga kita. Makanya dalam Ulangan 6, saya mau satu ibu bacakan ayat ini. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Silakan seorang wanitanya Allah, silakan baca ayat ini. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Mari kita baca dulu. Kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Silakan. Ya. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Yes, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ranca dari NTT. Luar biasa, saudara bisa lihat ini. Ya, Tuhan bilang saat kita duduk, kita berdiri, kita berbaring, orang tua ingatkan terus pesan-pesan roh yang memang kita harus lakukan kepada anak-anak kita. Ya. Nah, saat Tuhan memberikan kepada kita anak, itu adalah sebagai satu tanda perjanjian besar dan penting antara kita dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta dan Pemilik hidup. Ada tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan untuk membawa mereka mengalami Tuhan di setiap hari mereka. Jadi penting sekali dalam Ulangan 6 ayat 9 tadi kita baca, ya.
Penting sekali peran orang tua dalam mendidik anak-anak dalam pengenalan akan Tuhan. Saat mereka mengenal firman Tuhan sedini mungkin, maka hidup mereka akan berdampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita lebih bersungguh-sungguh. Ibu-ibu harus lebih bersungguh-sungguh lagi menjadi orang tua yang tahu isi hati Tuhan di akhir zaman ini. Harus menjadi orang tua yang benar-benar tahu isi hati Tuhan di akhir zaman ini. Ya, harus lebih mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, saat mereka mengenal firman Tuhan sedini mungkin saat ini ya dan seterusnya, ya, maka hidup mereka akan berdampak menjadi berkat untuk semua orang tentunya. Minta hikmat, minta roh kesabaran. Kadang-kadang mungkin ada ibu-ibu yang putus asa karena rasanya sudah nggak bisa lagi ngurus anak-anak. Minta hikmat, minta roh kesabaran, saudara. Berdoa, karena ingat anak-anak ini punya Tuhan, inilah harta yang tak ternilai. Tuhan pasti kasih kita hikmat. Tuhan pasti kasih kita kemampuan untuk mendidik mereka. Minta hati Tuhan, saudara. Minta hati Tuhan. Ya, saya percaya bahwa saudara menjadi orang tua yang bijak, wanita Allah yang membawa berkat anugerah kepada rumah tangganya. Dari cerita pengalaman dari anak Yakub, dan kita tahu Yakub adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi kecolongan karena membiarkan anak-anaknya bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Membiarkan anaknya bergaul dengan orang-orang penyembahan berhala, dan itu merusak moralitas anak itu. Kita baca firman Tuhan lagi, mari satu orang ibu silakan baca Amsal 31 ayat 25 sampai 29. Amsal 31 ayat 25 sampai 29. Silakan. Amsal 31 ayat 25 sampai 29. Amsal 31 ayat 25 sampai 29. 29, ya, 29, ya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dia mengawasi segala perbuatan kemalaikannya. Makanan kemalasan tidak dimakan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Amin. Yes, baik. Terima kasih Bu Hartiwon, Kalimantan Tengah. Nah, mari kita bahas sebentar ayat-ayat ini. Luar biasa, ya. Kita baca dari ayat yang kita lihat tadi dalam kitab Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Pakaian ini bicara tentang apa? Tentang hidup yang isi hidupnya dikuasai oleh firman Allah. Sehingga dia memperoleh kekuatan dan kemuliaan. Jadi pakaian ini bicara tentang firman Allah yang menguasai seluruh hidupnya. Sehingga lihat di bagian B, ia tertawa tentang hari depan. Artinya dia nggak khawatir tentang hari depan. Dia nggak khawatir tentang anak-anaknya. Kenapa? Karena Ulangan 6 tadi. Pagi, siang, malam. Saat dia berjalan, dia duduk, dia berdiri, dia berbaring. Dia sampaikan terus firman Allah kepada anak-anaknya. Sehingga dia tertawa tentang masa depan. Dia nggak khawatir. Saudara, ya, ayat yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pengajaran lemah lembut ini bukan bicara dengan lembut, dengan pelan, yang maksudnya kita, enggak. Tetapi lemah lembut itu adalah apa? Seperti air, satu ketegasan roh, ya dan ya, tetapi itu merangkul jiwa anak-anak kita. Kembali ke jalan Tuhan. Makanya membuka mulutnya dengan hikmat. Kadang-kadang juga kita kalau tegur anak-anak kita nggak kontrol mulut kita, yang keluar kadang-kadang ada kebun-kebun binatang juga, bahaya saudara. Ya, kita nggak boleh sampai seperti itu. Kuduskan mulut saudara, minta hikmat Tuhan, pengajaran yang penuh dengan ketegasan roh harus terjadi. Ketegasan roh, bukan emosional saudara. Ya, ayat 27. Tadi kita sudah baca itu, ia mengawasi seluruh perbuatannya, anak-anaknya bangun
dan menyebut dia berbahagia, pula suaminya memuji dia. Nah, yang 29 ini semua orang menghafal ya. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Rupanya wanita itu sangat gampang berbuat baik, karena mereka punya sense, ya, punya hati yang benar-benar bisa tersentuh dengan gampang. Tetapi Tuhan berkata semua wanita itu gampang berbuat seperti itu, tapi yang lebih itu ada enggak? Nah, apa yang lebih? Rupanya wanita yang lebih dari orang yang berbuat baik itu adalah wanita yang tidak cuma sekedar melakukan yang baik, tapi dia tinggal dalam firman, melakukan kebenaran, menunjukkan kebenaran, menjadi role model, menjadi panutan bagi anak-anaknya. Jadi bukan cuma sekedar buat baik, saudara, ya, berbuat baik sama orang yang bukan, tetapi dia lebih dari berbuat baik. Dia melakukan firman Allah. Dia bisa mengampuni orang yang bersalah, dia bisa memeluk anak-anaknya yang terluka, dia bisa berikan mereka dorongan motivasi, karena rumah tangga keluarga adalah tempat memberi motivasi yang terbaik. Dan rumah tangga adalah tempat didikan pertama sebelum anak-anak keluar ke lingkungan. Yang terjadi adalah kadang-kadang anak-anak bergaul di lingkungan sudah rusak, dan mereka bawa semua lingkungan masuk ke dalam rumah. Nah, orang tua nggak bisa ngatur, akhirnya rumah tangga itu jadi rusak, karena yang dibawa dari luar itu merusak yang di dalam. Saat engkau tidur, engkau berbaring, engkau berjalan, engkau duduk, firman Allah harus sampai kepada telinga anak-anakmu, sehingga apa? Mereka dididik dalam rumah, dan mereka keluar, mereka tidak terpengaruh, tapi sebaliknya mereka berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu roh saudara mengerti janji Allah ini, waktu roh saudara melihat kepada pesan firman Allah ini, saya yakin bahwa engkau melihat kepada rencana Allah yang luar biasa, bahwa hidup saudara tinggal di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena itu, mari kita belajar melihat kepada kehendak Tuhan dan hidup di dalam rencananya untuk anak-anak kita kembali ke jalan Tuhan, saudara. Ya, jadi wanita yang berbuat baik itu biasa. Tapi wanita yang berbuat lebih dari yang baik, ini luar biasa. Dan itu saya percaya saudara dan saya. Jadi dari cerita ini, mari kita awasi seluruh keadaan keluarga rumah tangga kita. Apapun yang terjadi, ada orang yang masuk, anak-anak kita mungkin bawa temannya, tinggal di rumah, tidur di rumah, nggak apa-apa. Tetapi kita mesti tahu anak-anak ini, apakah mereka bergaul dengan anak-anak yang baik? Teman yang tinggal di rumah ini apakah teman yang baik, yang bisa menjadi panutan, saling membangun dalam spiritual? Ya, apalagi kalau ibu-ibu punya anak-anak yang jauh dari ibu-ibu, bersyukur dan pastikan mereka ada dalam pengawasan roh, di mana mereka tinggal dengan orang-orang yang menjaga roh mereka di tempat mereka itu. Ya, jadi saya melihat di kota Jogja, ya ini kota pelajar, saudara. Ya, hari ini saya menghadiri sebuah acara yang di mana aras iman semua, aras gereja dan orang-orang yang dari agama manapun, kita sepakat menjaga generasi kita dengan spiritual control, membangun spiritnya mereka, saudara. Dan saya tahu bahwa ini panggilan. Kita harus kembali kepada panggilan Tuhan, anak-anak kita berjalan dalam Tuhan. Ya, saya menangani banyak kasus anak-anak yang tinggal di Jogja ini karena mereka tidak menemukan orang tua rohani. Nah, gitu, saudara. Wow, baru semester 3 sudah hamil di luar nikah. Orang tua stres di kampung karena berusaha sekolahkan dia di sini dengan baik, tapi akhirnya dia tidak membawa nama baik. Anak-anak yang tidur dengan perempuan yang lain, anak laki-laki, dan banyak. Dan kasusnya sederhana. Kembali ke situ-situ lagi. Moral, saudara, ke kasus-kasus yang seks dan seks. Mungkin waktu mereka pergi dari kita bilang jangan pacaran dulu, fokus ya sama kuliah. Tapi itu hanya cuma sebuah cerita. Kalau mereka tidak bertemu dengan orang tua rohani yang baik, yang mengasihi roh mereka, yang mendidik mereka dalam roh, mereka akan pacaran di belakang kita, saudara. Dan ini bahayanya kalau mereka pacaran dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saling merusak tubuh. Dan akhirnya itulah kesempatan. Karena saya pernah bawa dalam home care, saya bilang, ibu-ibu, seks itu kudus, seks itu mulia, tidak ada seks yang kotor. Makanya Tuhan hanya berikan kepada mereka yang sudah menikah. Untuk tujuannya, 2 menjadi 1. Makanya waktu itu digunakan sebelum menikah, jadi dosa buat mereka. Dan akhirnya
Iblis memecah belah mereka. Kenapa? Karena saling menyalahkan, karena si laki pergi nggak bertanggung jawab, si perempuan mungkin hamil tidak bisa, dia menggugurkan, aborsi, saudara. Come on, ada apa dengan generasi kita? Jadi kita perlu benar-benar punya roh yang luar biasa untuk menjaga generasi kita. Awasi rumah tangga, saudara. Suami kita ada di mana? Anak kita, orang-orang yang bantu kita dalam rumah tangga kita, seperti apa mereka, awasi. Makanya waktu ibu-ibu, saya ada melayani, termasuk ponakan saya, saudara. Ya, baru menikah, anak sudah lahir, anak baru 1 tahun lebih, orang tua kerja full, kerja satu-satu di satu maskapai penerbangan, satunya di bank. Mereka bekerja cari duit, dan anaknya dikasih kepada tante. Jadi anak dikasih kepada si laki yang punya kakak, saudara. Saya tegur, 1 orang berhenti kerja, anak itu harus diperhatikan dalam roh dari orang tua, bukan dititip. Anak itu bukan penitipan, saudara. Kita mesti membangun spiritual anak kita di dalam roh dari dia lahir. Makanya saya pernah bilang di home care, saat anak itu ada, itu seperti kita menerima kertas kosong dan kita disuruh tulis di kertas kosong itu. Seperti apa anak kita, itulah orang tua menulisnya. Jadi nggak mungkin kita membiarkan anak kita yang Tuhan kasih ini ada dengan orang yang tidak bertanggung jawab dalam spiritual terutama. Ya, jadi ini satu persoalan yang tidak main-main, karena di akhir zaman roh amoral ini munculnya luar biasa. Roh yang membuat rusak generasi kita ini muncul di mana-mana. Dan kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Kita harus meminta hikmat Allah. Untuk apa? Dengan seksama memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangganya, dan ia tidak pernah malas untuk mengurus rumah tangganya. Ibu-ibu jangan pernah bilang, makanya kamu jangan kerja terus, bilang sama suami. Gara-gara kamu kerja terus, anakmu jangan. Ini tanggung jawab suami dan istri. Kalau suami bekerja, istri melihat di rumah. Suami sudah pulang, selalu membantu istri untuk mendidik anak-anak. Ya, maaf kata, pernikahan itu bukan pelarian, bukan pelarian. Dan saya percaya kita menikah karena panggilan. Amin, panggilan. Pernikahan itu panggilan, bukan pelarian. Kebanyakan orang menikah karena pelarian, nafsu dan segala macam, saudara. Ya, sudah hamil, lalu akhirnya juga salah pendeta, sudah hamil juga nikahkan orang yang hamil tanpa diselesaikan persoalannya. Akhirnya dia hidup dengan roh perzinahan dan akhirnya merusak jiwanya dan sampai kepada anak cucunya. Pernikahan adalah panggilan. Kita perlu mengerti itu ulang-ulang. Oleh karena itu, karena panggilan ilahi, kita berkata, jika bukan aku yang membangun rumah, usahalah manusia membangunnya. Artinya, intervensi Tuhan kepada rumah tangga kita perlu kita minta. Tuhan mari datang, ambil alih. Dan minta Tuhan hikmat dalam segala satu. Ini tugas wanita penolong dalam roh. Saya setiap hari menangis kalau mendengar kabar di mana anak-anak kita diperkosa, hidupnya sudah nggak kudus, hidupnya moralnya rusak oleh karena pergaulan. Saya menangis untuk hal itu. Karena Tuhan kasih mereka murni dan mulia, maka di tangan orang tua mereka harus bertanggung jawab untuk menjaga anak kita murni dan mulia. Saya percaya dengan firman Tuhan yang singkat ini, kita semakin menangkap pesan roh malam ini, bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan menolong kita untuk mengawasi anak-anak kita. Siapapun yang masuk dalam rumah tangga saudara, saudara harus kenal mereka, saudara harus dengan mereka, saudara harus tahu mereka ada di sini. Dengan apa, untuk apa, harus tahu, harus kontrol segala sesuatu. Dan firman Tuhan ini membuat kita mengerti bahwa ini akhir zaman, kita perlu melihat kepada kehidupan yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Ya, dalam dunia yang bejat moral ini, ya, kenajisan, pornografi, dan segala macam hal, ya, itu terbuka dengan bebasnya. Oleh karena itu, anak-anak kita perlu ditaruh nilai takut akan Tuhan. Sehingga waktu mereka penuh dalam roh, mereka pun bisa terkontrol. Mana yang mereka lihat, mana yang nggak boleh mereka lihat, mereka mengkontrol semua. Karena mata adalah pelita tubuh. Jika mata jahat, maka jahatlah seluruh
hidup kita. Ini paling penting untuk kita merespon dan melihat kepada panggilan spiritual kita. Ya, anak-anak kita perlu kita kontrol dalam mata roh untuk mereka bertumbuh dan mengalami Tuhan sepanjang hidup mereka. Kalau mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, saya percaya kita akan disebut berbahagia. Karena anak-anak kita bertumbuh dengan roh takut akan Tuhan. Haleluya.